Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Keistimewaan Ayat Kursi untuk Segala Kebutuhan. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari godaan setan dan kesewenang-wenangan daripada manusia. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliaunya bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta tahtima." Wa qala li la yazala 'alaika min Allah hafidun wa la yakrabaka syaitan hatta tusbiha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau akan beranjak ke tempat tidurmu, maka bacakan ayat kursi hingga selesai, karena sesungguhnya ia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan termasuk keutamaan daripada ayat suci berupa ayat kursi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma khalaqallah minas sama wal ard a'dhama min ayatil kursi." Qala Sufyan, lianna ayatal kursi huwa kalamullah wa kalamullah a'dham min khalqillah minas sama wal ard. Diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalamnya ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat-sifat Allah. Sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedang kalamullah lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun bunyi dari ayat kursi adalah terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu khidduhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhu sinatun wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu
illa biizni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah mengetahui apa yang terjadi di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Allah yang melainkan apa yang ada di kehendaknya. Allah meliputi kekuasaannya langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Bapak Ibu rahimakumullah, diceritakan dari beberapa hadis yang masyhur bahwa barang siapa yang membiasakan membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan kepadanya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a ayatal kursi dubura kulla salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi di dalam satu riwayat dijelaskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kursi, maka di sana telah terjadi kehebohan. 70.000 malaikat turun ke bumi mengiringi turunnya malaikat Jibril yang membawa ayat kursi dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ketika sepenggal ayat ini turun, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 70 malaikat untuk menyertainya. Dikisahkan bahwa saat itu bumi menjadi gemetar, maka terjadilah gempa di seluruh bumi, terjadilah gemuruh di seantero dunia, terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala raja di raja. Tak hanya manusia yang mengalami kegemparan, dikisahkan sekelompok setan pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pimpinannya. Iblis, Raja Iblis, memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut, dan tak disangka asal getaran itu ternyata kedatangan ribuan malaikat membawa ayat kursi kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak diherankan jika ayat kursi ini mempunyai manfaat yang luar biasa bagi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika ingin kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita istiqomahkan untuk membaca ayat suci berupa ayat kursi ini di dalam pagi hari, pada siang hari,
lebih-lebih pada malam hari. Dikisahkan, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 12 kali pada hari Jumat, maka dia akan terhindar dari kejahatan, baik itu kejahatan dari manusia, dari hewan yang buas, maupun dari setan. Dan ia akan dipermudahkan perjalanannya jika seorang mufasafir dan diberikan hasil dalam tujuannya. Demikian, semoga memberikan manfaat. Sekali lagi, mari kita perbanyak membaca ayat kursi pada pagi hari, pada siang hari, dan pada malam hari, lebih-lebih pada hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita kepada jalan yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.